Assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Yeay. Enggak, di sininya halus. Di sini. Oh ya Allah susah ya Syifa Kennedy di sini. Assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Halus lagi. Udah gitu. Ya kali ini Syifa nggak sendiri, tapi bersama ya ini. Coba introduce yourself to my apa sih soalnya my viewers. Halo teman-temannya Syifa, subscribe-nya Syifa, teman-temannya Syifa yang follow Syifa. Perkenalkan, aku temennya, kebetulan kakak seniornya Syifa, panggil aja Kak Rani. Kak Rani. Nah, Kak Rani ini tahun 2013 sama jurusan kedokteran dan insya Allah tahun ini akan menjalani UKM PPD. Udah menjalani berapa stase koas? Kira-kira? 15 ke 16 yang terakhir. Oke, jadi kalau misalnya kalian sekolah di kedokteran, dia ada dua nih, preklinik dan klinik. Kalau preklinik itu sekolahnya di kampus, belajarnya di kampus. Setelah selesai preklinik udah dapat SK, setelahnya kita lanjut ke klinik. Fase kliniknya atau kita sebut dengan koas ya. Koas itu ada berapa stase gitu ya? 16 ya Kak ya? 16 itu tergantung institusi masing-masing. Oke. Nah sekarang kita udah di stase anak, kebetulan bareng, kakak udah stase yang ke-15, itu masih stase yang ke-6 atau 5 gitu ya. Nah kali ini kita nggak mau bahas itu, sekarang kita mau bahas tentang koasnya nih Kak. Aktivitas koasnya ngapain aja. Coba kakak jelasin deh ke teman-teman mungkin yang mau tahu, kalau kita koas ngapain sih? Kan udah belajar, terus ngapain di rumah sakit lain? Ngulang belajar. Kalau di kampus klinik kan kita teori. Kalau di koas kita membuktikan teori yang udah kita pelajarin. Misalnya sakit tipes lah ya istilahnya. Kalau bahasa kedokterannya demam tipoid, itu dia demam, sakit kepala, mual muntah, hasil pemeriksaan darahnya terdapat leukosia meningkat. Saat kita belajar di sini ada pasien masuk dengan diagnosis itu. Jadi kita lihat, oh ternyata iya benar ada sakit ini nih. Oh iya benar hasilnya. Kenapa ketawa Syifa? Meningkat nih hasil darahnya seperti itu. Jadi kita membuktikan gitu deh guys. Mohon maaf guys. Report dadakan. Capek. Nah, Oke, next. tuh istirahat dulu. Pasti tetap direkam orang jelek-jelek nih. Gak apa-apa. Gini dulu. Udah lanjut napa ini jalan terus dipegel-pegel. Oke Kak. Jadi kayak kita tuh belajar emang ketemu pasien langsung gitu, klinis langsung kita lihat. Kita buktiin tuh di teori. Oh iya benar. Oh pasiennya mana nih? Oh iya benar gitu. Jadi kalau kita koas tuh ngapain dari pagi sampai sore itu ngapain Kak? Kalau untuk di ruangan aja nih ya, di ruangan itu berarti kan kita megang pasien. Berarti kita periksanya mulai dari awal sampai nanti kita cek-cek keluhannya, kita cek-cek nanti oh hasilnya ini gitu. Terus udah kita rangkum tuh. Nanti pada saat dokter datang kan visit tuh. Nah, itu kita yang sampaikan semuanya. Berarti kita harus megang pasiennya dari awal, kita harus tahu semuanya. Apa keluhannya, keluhan dahulu-dahulunya gimana, keluhan sekarang gimana, hasil yang didapat apa, kita sampaikan ke dokternya kayak gitu. Jadi pasti kita periksa kan? Iya. Nah, di sini ada satu apa nih? Modalitas utama modalitas utama anak koas kalau kita periksa pasien kita butuh ini. Jadi ini guys untuk semuanya biasanya kalau misalkan visit aku bawa tas yang kayak gini. Ini sebenarnya untuk mempermudah. Jadi di sini udah include semuanya di sini. Jadi nggak ada aduh lupa mau periksa tinggal nih atau aduh lupa nih mau ambil meteran di mana gitu. Jadi aku masukin semuanya di sini biar nanti perlu apa-apa atau dokter tiba-tiba minta, "Dek, meteran, Dek, stetoskop, Dek." Ya kayak gitu kan. Jadi enggak ribet. Jadi itu masuk sini. Jadi enggak set kayak gitu. So what's in your bag? Oke, jadi yang pertama kali kan mau ngukur-ngukur tuh vital sign pasien. Jadi kita harus ini yang modalitas utama. Namanya stetoskop. Di sini ada 2 membran. Coba jadi ada 2 membran. Jadi untuk yang dewasa yang lebih besar di sisi ini dan yang kecil ini biasa kita gunakan untuk anak-anak. Tapi ini stetoskop tergantung dari tipenya. Ada yang 1 membran, ada yang 2 membran. Tapi kalau aku
about kayak yang beneran karena kan bisa untuk anak sekaligus, untuk dewasa sekaligus. Oke, next. Yang kedua. Yang kedua tuh ada termometer. Ini untuk anak-anak, biasanya untuk mengukur suhunya. Biasanya ditaruh di ketiak. Keren. Oke. Terus Yang ketiga, sebenarnya yang pertama juga sih untuk cek kesadaran paling pentingnya ada pen light, spirometri. Yep. Jadi spirometri ini oximetri. Oximetri fungsinya untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kita. Jadi ini istilahnya oximetri singkat gitu ya. Ya, gitu. Jadi kita bisa tahu oksigennya. Contohnya pada pasien yang gawat, misalkan pada anak-anak yang sesak nafas. Jadi kita bisa tahu oksigennya ini sekian kayak gitu. Sekian persen gitu. Sekian persen. Sekaligus bisa ngukur heart rate-nya berapa biar nggak ribet-ribet gitu. Taram. Ini namanya palu refleks. Jadi palu refleks ini ya gitu untuk melihat refleks-refleks pada anak-anak, pada bayi. Gitu. Bisa Nanti juga pada kayak dewasa ya. yang dipukul-pukul gitu loh ya, ditokok-tokok. Pukul itu bagus atau enggak nih refleksnya, itu menandakan bagus enggak di sistem otak kita lah ya istilahnya. Terus dan selanjutnya, khusus pada anak ya terutama. Ini meteran, jadi fungsinya untuk mengukur tinggi badan gitu, untuk lingkar kepala. Kita fungsinya untuk mengukur status gizi. Kalau pada anak ini salah satu modalitas yang harus ada. Selanjutnya Banyak ya, Kak? Ini alat tulis Iya, banyak. Dah, yang ini sih Nyolong ya? tambahan yang ada di dalam tasku. Ini fungsinya untuk gimana ya, biar misalkan ada pasien yang lepas nih perban buat oksigennya atau lepas nih perban buat infusnya, dia nggak capek-capek manggil kabar ya enggak sih, ambil aja set tinggal letakin sendiri. Selanjutnya ada apa nih, Kak? Selanjutnya kalau yang terakhir ini alat-alat tulis dan alat-alat catatan. Jadi kalau misalkan diresponsi, kadang kalau kita visite itu kamu ini apa ya pengertiannya atau ini, jadi ditanyain gitu sama dokternya. Jadi dokter juga kadang ngasih bimbingan, ngasih ilmu, jadi kita biar nggak lupa kita catat deh. Boleh dilihatin catatan Kakak? Ya, jadi seperti ini catatannya, murah, kecil. Jadi biar gampang dibawa kemana-mana, disimpan di mana-mana gitu, kayak gitu. Juga bisa dilihat-lihat. Dilihat ulang. Ini Ada apa, Kak? Ini buku ya. Kalau koas Bisa itu kan kalau capek. Enggak. Ini apa, Kak? Kalau ini buku ya seperti ringkasan-ringkasan aja. Kalau kita koas, kita nggak seperti di klinik di kampus. Kalau di kampus kan kita harus belajar textbook. Bla. Kalau di koas itu nggak terlalu sempat. Yang penting kita tahu poin-poinnya aja. Jadi bisa dalam satu ini. Gitu. Ini Khusus pada anak kita harus bisa dan harus akurat sekali kan dosisnya. Jadi kita harus punya buku drug dose, mulai dari cairan, terus nanti obat injeksi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa langsung lihat, Dek, dosisnya berapa ya? Dosis cefalexin berapa? Lanjut. Yang terakhir ya seperti alat-alat tulis yang lain, Hector. Kayak misalkan nih, aduh perlu Hector rekam. Perlu Hector status pasien. Ya, krek nggak minta nggak rebutan lagi sama kakak perawat. Ini Kak, ini pada tahu lah ya, buat sterilin tangan pasien. Terus saya kayak mau makan gitu langsung kan. Oke. Dan yang terakhir kayak misalkan gunting, lakban. This is a crucial thing. Kalau kita kayak pena tuh mudah hilang. Jadi kalau di dalam tas tuh ada punya segini, karena anak kelas itu biasanya 1 hari 1 ya hilangnya, pangkannya. Mungkin kita bisa jadi apa sih Pak? Jadi direktur pulpen nih. Ya, lo tulis dari yang lainnya, penggaris. Guntingnya mau kena mata sih Pak. Enggak, ini kan biasanya kalau gunting-gunting perban juga biasanya kalau gunting perban kalau pakai di rumah sakit tuh guntingnya tumpul gitu nggak kuat, jadi ya lo udahlah bawa aja lah untuk keripik. Ini semua barang-barangnya. Terus kalau misalnya ada nanya Kak, tensi butuh nggak sih tensi meter? Oh ya, kalau tensi itu salah satu modalitas utama juga anak koas, tapi kalau kebetulan kita lagi di stas anak, jadi kita nggak rutin periksa tensi ya. Kecuali anaknya memang udah usia 16-17 atau ada kondisi khusus khusus seperti sindrom nefrotik yang harus kita pantau tekanan darahnya, harus kita tensi gitu. Tapi umumnya pada anak-anak kita nggak perlu gitu. Jadi
yang paling penting yang kayak tadi saya bilang kayak meteran untuk mengatur status juga gitu. Jadi beda-beda sih untuk alat-alat koas sebenarnya, beda stase, beda bagian, beda juga yang kita perluin. Tapi pada umumnya ini. Mungkin itu aja video dari kita. Teman-teman yang mau bertanya silahkan komen di bawah atau bisa juga follow Instagramnya Kak Rani di sini. RANNYFF. Iya, boleh nanya-nanya ya Kak. Oke, boleh. Ya. Terus sebenarnya kita buat video ini biar gimana ya, buat ngasih tips juga ya, biar gimana cara sukses visit. Dek, kamu mana sih kok nggak punya ini? Dek, kamu mana sih nggak punya? Sebenarnya kita punya tetapi ketinggalan mungkin di kamar jaga kayak gitu. Jadi ini tips sukses visit tanpa dimarahi karena tidak ada alat. Jadi bisa diterapkan mungkin bagi teman-teman yang sedang koas juga. Bagi teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe agar dapat memberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Jangan lupa share ke teman-teman kamu semua. Apalagi Kak? Karena subscribe dan menghidupkan notifikasi adalah gratis. Ya, mungkin itu aja dari kita. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.